Seperti contohnya Bro Fajar tadi, level people yang tadi Pak B.J. Habibie mengatakan, ketika N250 ya, Iya, N250 ini pasti akan terbang. Tapi meng-cross checknya lagi itu jauh lebih penting. Nah, itu yang kadang-kadang menjebak gitu. Kadang-kadang menjebak. Ya, nggak salah, ingat sekali lagi ya, level people, nggak salah ketika kita meragukan apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau belum. Nggak salah itu. Iya. Ini orang yang teliti, dia bisa menetapkan titik cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, level people, selamat datang lagi di episode yang sudah banyak, Yang kesekian. Nanti lihat aja di bawah judulnya ya. Ini episode berapa ini? Kita nggak tahu juga ya. Yes, masih di podcast.id, tempat ngobrol santai yang bikin kamu naik level. Ya, katanya sih obrolannya penting ya, katanya ya. Katanya penting. Katanya penting. Ya, kita kan ngobrolin yang katanya penting, tapi kita ngobrolin yang santai, guys. So, kalau gitu sebelum kita ngobrol, senang banget saya Fajar Zakiani dan Samsul Hatta. Kita akan ngobrolin seputar hal-hal yang katanya penting. So, level people, sebelum kita ngobrol banyak, boleh banget dipersiapkan dulu yuk cemilannya. Cemilan 10 boleh ya. Nah, agar nanti nonton video podcastnya juga jadi jauh lebih menyenangkan, sehingga akan banyak insight yang bisa level people ambil. Betul. Atau Bro Fajar, jangan sampai level people dengar ini sambil di perjalanan. Boleh juga ya. Oh iya, tapi tetap harus fokus dong. Dengar suaranya aja ya. Gambarnya mah gak usah ya. Jangan. Fokusnya ke depan ya. Jangan nanti gara-gara ngelihat gitu ya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan diinginkan. Yang tidak diinginkan dong. Oke. Nah, Bro Fajar, hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, gini coach, level people, pernah gak sih level people tuh berada dalam satu kondisi yang kayak gini nih? Udah lah duduk di depan laptop, udah ngerjain banyak hal, tapi ketika level people perhatiin lagi hasil kerjaannya, level people tuh mikirnya gini, ini udah bener belum ya? Jangan-jangan ada yang salah nih. So kalau misalkan level people pernah ada di kondisi itu, mikirnya berkali-kali, berulang-ulang, akhirnya itu cuma dipikirin doang, akhirnya nggak kelar-kelar juga tugasnya. So level people, saya cuma mau mengatakan selamat datang di overthinking produktif. Ada gitu ya, overthinking produktif ya. Nah itu dia, ada kusennya ada overthinking produktif. Gimana tuh? Nah, seolah-olah kita sudah mengerjakan sesuatu, tapi kita udah berada dalam satu kondisi yang ini bener nggak ya? Bolak-balik kita pikirin. Kalau salah gimana? Nanti ini gimana gitu ya? Semua pengennya tuh apa ya? Pengennya selalu yang sempurna. Wes, luar biasa. Nah, gimana menurut Bro Fajar? Menurut saya, Kos, kondisi-kondisi itu tuh sebenarnya kalau overthinking atau berpikir meng-cross check beberapa kali pekerjaan kita tuh wajar sih. Dan itu boleh banget karena teringat dari Pak B.J. Habibie waktu pertama kali mau menerbangkan pesawat N250 Gatot Kaca. Pak Habibie itu memang udah seterkenal itu pada saat itu di dunia dirgantara ya. Nah, satu kalimat yang saya terngiang-ngiang banget sampai saat ini adalah Pak Habibie itu bilang begini ke semua orang-orang yang masuk timnya di PT Dirgantara waktu itu, Dirgantara Indonesia. Dia bilang gini, kita percaya N250 ini akan terbang, itu bagus. Tapi meng-cross check ulang agar semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana itu jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya kalau meng-cross check itu boleh banget sih. Cross check boleh banget. Boleh banget. Tapi kalau misalkan cross check pada akhirnya kita terus mengkritisi dan meragukan itu, dan kita tuh cenderung pengennya tuh perfect, sempurna. Perfectnya pakai perfect gitu ya. Perfect. Lap-lap. Gak apa-apa. Ini akan jadi satu peninggalan artefak untuk Mas Bisri. Jangan deh. So, Ko Samsul, fenomena ini menurut Ko Samsul gimana ngelihatnya? Lemparannya gitu emang. Fenomena apa? Overthinking. Ya, overthinking produktif tadi. Nah, level people, jadi kalau kita lihat tentang overthinking,
Ya kadang-kadang kita masuk ke dalam itu ya, yang Bro Fajar tadi bilang overthinking produktif, yang seolah-olah produktif nih, tapi sebenarnya kita terlalu banyak berpikir. Nah, dia menjadi produktif beneran ketika apa? Ketika ada ukurannya sebenarnya. Jadi dia tadi yang dikatakan oleh Pak B.J. Habibie tadi ya, ya kita meng-cross check. Jadi alih-alih overthinking, bedanya apa dengan cross check gitu ya? Overthinking itu kita nggak ada ukurannya. Nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana? Nggak ada ukuran bahwa saya sampai di ukuran ini, apapun yang terjadi saya jalanin dulu. Nanti pun ada yang kata orang itu menjadi feedback. Karena ada ukurannya. Kita mencapai ukuran itu bahwa itu ada standar. Kita mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Overthinking nggak ada tuh. Overthinking nggak ada. Dia hanya berpikir sesuatu yang nggak ada ujungnya. Karena bisa jadi juga belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi dan nggak ada standarnya kapan dikatakan bahwa cukup ini sudah oke untuk saya tidak perlu lagi overthinking. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, iya nggak ada gitu. Nah ini ujungnya ada di ukurannya. Maka level people, kalau level people sering berpikir yang aneh-aneh, enggak gitu ya. Misalnya diminta presentasi, waduh nanti ini gimana, nanti begini. Terlalu banyak. Karena apa? Karena nggak ada standarnya. Sampai di mana saya perlu menetapkan sebuah standar presentasi misalnya ya. Contoh presentasi saya standar ini saya sudah sampai di situ, cukup bahwa ini sudah sesuai, ya udah saya bawakan. Pun nanti ternyata masih kurang, ada evaluasi dan ada perbaikan. Iya kan? Benar. Itu kalau itu yang cross check tadi. Kalau memang kita sudah menetapkan ukurannya, saya mengerjakan ini sampai tahap ini, nanti saya menyampaikannya begini. Kalau perlu kita latihan dan sudah oke, udah jalan. Jadi nggak terlalu banyak overthinking. Seperti contohnya Bro Fajar tadi, level people yang tadi Pak B.J. Habibie mengatakan, ketika N250 ya, N250 ini pasti akan terbang. Tapi meng-cross check-nya lagi itu jauh lebih penting. Yes. Nah, konteks cross check ini ada ukurannya. Ada standarnya. Ketika standar itu terpenuhi, maka kita mengatakan bahwa ini final, tinggal kita jalankan. Gitu. Berarti sebenarnya memang perlu menetapkan standar itu ya. Itu padahal yang akan jadi membedakan. Satu ya, ngomongin standar. Kenapa? Ya karena nggak ada standar, jadi kita berpikirnya nggak ada batasannya, liar kemana-mana. Overthinking kan, gitu. Yang kedua adalah banyak orang yang terlalu fokus bukan pada hasil yang akan dia hasilkan, yang akan dia buat gitu ya. Ya bukan pada hasilnya, tapi pada bagaimana pandangan orang. Sibuknya dengan pandangan tanggapan orang lain. Gitu. Wah, nanti kalau gini saya malu lah, saya nanti jatuh harga diri saya lah, bla bla bla. Nah, dia khawatir tentang itu, menjadikan dia tidak bergerak ya. Alih-alih dia selesaikan sampai dengan final, dia justru lagi tidak bergerak nih. Karena terlalu banyak hal-hal yang difikirkan yang sebenarnya bukan tentang hasilnya, bukan tentang bagaimana dia optimal untuk mencapai itu, tapi tentang nanti orang mau ngomong apa. Yang kedua tuh, satu nggak punya standar, dua sudah ada standarnya, tapi dia kemudian sibuk memikirkan nanti bagaimana apa kata orang, bagaimana orang lain melihatnya. Padahal orang lain juga belum tentu pusingin itu kan. Iya benar. Nggak peduli juga bisa jadi kan, gitu. Iya juga sih. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita nggak selesai. Iya benar. Tuh, itu mungkin ya, Bro Fajar. Nah, Coach kalau begitu apa ya? Tadi kan udah ada dua tuh ya. Jadi sebenarnya kalau Coach Samsul lihat, kenapa sih pada akhirnya ada sebagian besar orang masih gitu ya, masih atau cenderung terjebak ke si overthinking ini? Padahal udah rasanya kalau bahas tentang overthinking ini kan udah bukan bahasan yang baru kayaknya lah ya. Ya. Bukan bahasan yang baru sudah sering lah, udah banyak lah. Udah banyak yang ngebahas ya. Walaupun yang membuat itu berbeda dari obrolan kita hari ini adalah kita ngobrolin overthinking ini santai. Nah, kalau Coach Samsul lihat apa ya kira-kira yang masih menyebabkan ada sebagian orang yang dia masih terjebak dengan overthinking? Ya, pertama tadi sudah dua ya kita bahas ya, sudah dua. Ada juga yang berikutnya, kenapa orang masih terjebak itu karena dia terdistraksi dengan berbagai pendapat, berbagai sudut pandang yang belum tentu valid. Dari mana? Sosial media, gitu ya, dari lingkungan yang
belum tentu valid atau bahkan diragukan validitasnya gitu ya. Oke. Tapi dia kemudian menganggap itu sebagai sebuah hal yang mengganggu dia. Oke. Gitu. Maka ini yang kemudian membuat dia sama. Tadi mikirnya macam-macam tuh. Padahal bisa jadi kalau dia lihat di ukuran yang valid itu memang sudah tercapai, aman sebenarnya gitu. Nah, atau mungkin dia udah kalau begitu gimana cara saya memastikan supaya saya betul-betul bisa mencapai apa yang saya harapkan atau tidak atau hal-hal yang saya khawatirkan tidak terjadi. Oke. Pastikan kemana? Ke orang-orang yang memang kompeten atau yang memang bisa valid apa yang mereka sampaikan. Tapi yang terjadi kan enggak. Kita diam, tidak mencari tahu, tidak meminta masukan, tidak melihat sudut pandang yang lebih tepat gitu ya. Tapi kita sibuk dengan pikiran kita aja. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang menjebak gitu. Kadang-kadang menjebak. Ya, enggak salah, ingat sekali lagi ya level people, enggak salah ketika kita meragukan apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau belum. Enggak salah itu. Ya. Ya itu nggak salah. Tapi yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan pemikiran itu kita berdiam dan sibuk dengan pikiran itu atau kita take action untuk memastikan udah benar atau belum. Oke. Yang dikatakan overthinking adalah yang tidak take action, yang tidak melakukan apa-apa, cuman sibuk duduk dia mikir doang gitu. Iya kan? Ya. Nah, itu yang banyak terjadi di level people sehingga itulah kemudian dia terjebak ke dalam pikirannya sendiri. Kenapa? Sibuk mikirin ini nanti bagaimana, tapi dia tidak take action apa-apa. Oke. Gitu. Coach, ngomongin dia sibuk memikirkan dan dia tidak take action. Ada sebagian pada akhirnya memandang bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah ketelitian. Iya, ketelitian nggak salah, tapi kan tetap aja dia perlu take action. Oke. Bagaimana dia tahu bahwa itu bakal tidak teliti? Bagaimana dia tahu gini, konteksnya kan penelitian. Dia memikirkan nanti kalau gini gimana. Tapi hanya mikir nggak ngelakuin apa-apa. Dari mana dia tahu bahwa itu akan salah? Dari mana dia tahu bahwa itu pasti benar? Nggak ada kan? Kalau dia cuma diam kan? Oke, ya, betul. Diujilah pemikirannya itu bahwa ini pasti akan begini atau tidak gitu. Ya. Oke, jadi ya nggak salah dengan teliti ya. Iya, nggak ada yang salah dengan teliti. Benar banget. Seperti tadi kita sebutkan di awal, tidak ada yang salah dengan ketika Pak Habibie mengatakan cross check. Itu benar. Kan konteks bagian dari ketelitian kan. Yes. Ya kan. Tapi benar. Do something untuk memastikan benar nggak apa yang saya pikirkan ini, benar nggak keraguan saya ini, benar nggak kekhawatiran saya ini. Itu diuji dulu. Oke. Gitu. So kalau gitu coach. Gimana caranya kita bisa melihat ciri-ciri yang pada akhirnya nanti kita bisa mencoba untuk merefleksikan ke diri kita nih. Sebenarnya yang kita lakukan ini bentuk satu produktivitas, ketelitian, atau sebenarnya ini gue lagi overthinking gitu. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kalau mungkin kita bilang orang overthinking sama orang apa satu lagi, yang nggak overthinking kita mau sebut apa nih? Limit thinking. Orang teliti lah ya. Orang teliti lah ya. Limit thinking ada nggak sih? Nggak tahu. Nggak ya. Masa limit thinking guys? Kan bapak barusan mengucapkan Anda kalau saya mah apa yang Mas Fajar bilang itu sudah pasti benar. Oh wah. Made masih inget nggak di episode tentang decision making itu termasuk apa ya guys? Yang masih inget tulis di komen ya. Lanjut coach. Oke. Anggaplah kita sebut ada dua ya, orang yang teliti sama orang yang overthinking. Bagaimana kita bisa melihat ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakannya gitu ya. Yang pertama, orang-orang yang teliti itu fokusnya pada hasil akhirnya. Oke, hasil akhirnya maunya gimana? Hasil akhir yang diharapkan bagaimana? Ya. Sehingga dia akan melakukan aktivitas-aktivitas, hal-hal apapun itu yang ukuran hasil akhirnya sudah jelas. Saya mau ke sini nih. Ini yang mau saya dapatkan. Maka aktivitas saya ini fokusnya bahwa ini betul-betul bisa nggak sampai ke sana. Oke. Ya. Ada responsibility, tanggung jawab untuk menyelesaikannya, untuk menjalankannya, dan accountability, memastikan dia betul-betul bisa sampai ke sana sesuai dengan yang diharapkan. Oke, itu makanya orang-orang ini ada namanya monitoring, dia ada evaluasi. Ya, ini orang-orang yang tadi teliti. Kalau orang-orang yang hanya overthinking itu fokusnya bukan pada hasil akhirnya, tapi pada kegagalan-kegagalan yang akan terjadi.
Kemungkinan terjadi. Terjadi, tapi kemungkinan itu di-emphasize, di apa ya namanya, ditekankan betul-betul, difokusin betul-betul tuh. Malah dibuat drama dalam pikirannya. Bukan hasil akhirnya, tapi lebih kepada kalau gagal begini mana. Padahal dia lupa. Dia fokusnya bukan pada gagalnya harusnya. Dia fokusnya pada hasil akhirnya. Sehingga pada ukuran keberhasilannya itu yang dia fokuskan. Ya. Nah, pasal dia dia mempertimbangkan itu boleh-boleh aja. Tapi kemungkinannya akan terjadi nanti begini nih. Kalau gitu antisipasinya apa? Harusnya kan gitu. Iya. Ya. Kalau begini terjadi antisipasi saya apa? Kalau ini terjadi antisipasi saya apa? Kan itu yang tepat kan? Benar. Sehingga tetap bisa mencapai hasil akhir yang ideal, yang diharapkan. Iya, benar. Nah, orang overthinking, kalau terjadi ini gimana? Kalau terjadi ini gimana? Nggak ada antisipasinya. Dia tidak memikirkan antisipasi, cuman memikirkan hal-hal buruknya itu gitu. Iya. Itu cirinya yang pertama. Kemudian orang-orang yang lebih teliti tadi dia punya ukuran yang jelas. Dia tahu kapan ini saya katakan ini cukup. Segini. Oke. Orang overthinking itu akan sibuk untuk menyerap keinginan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya atau mungkin tidak valid untuk sesuai dengan yang diharapkan, pencapaian diharapkan. Wah, ini gimana? Ini begini. Contoh Bro Fajar lah mau latih orang untuk public speaking, presentasi misalnya. Untuk level 1 ya mungkin dia baru pertama, untuk orang yang baru pertama belajar, kita bisa bilang segini cukup. Oke, bukan berarti dia sudah terbaik, no, tapi segini cukup. Karena dia baru belajar. Yes. Di tataran itu, di dalam level ini segini cukup. Ada tangga pembelajarannya ya. Ya, kita juga misalnya, aku nih, kita bikin pod course, pod course. Kalau kita bilang, wah nanti jelek, nanti begini, settingannya masa cuma begini sih, begini, nggak akan selesai. Tapi kita bisa kita bisa mematakan tadi atau membuat batasan cukup tadi. Karena kita pod course ini baru awal, baru pertama, termasuk pembenaran ini. Nah, kita juga kita juga baru belajar tentang bagaimana membawakan sebuah podcast gitu ya. Maka segini cukup. Apakah ini sudah terbaik? No. Belum, betul. Belum pastinya. Tapi level ini cukup. Ya. Nah, ini orang yang teliti dia bisa menetapkan titik cukupnya. Nanti kalau dia sudah terbiasa dengan titik ini, sudah familiar, sudah aman, dia akan naikkan lagi. Dia akan stretch lagi buat dirinya perlu berkembang lagi. Titik berikutnya. Maka titik cukup ini menjadi nggak cukup. Ya, betul. Dia tingkatin lagi dan seterusnya. Itu kalau yang tadi orang teliti tadi, orang yang dia bisa berpikir dengan tepat, dengan sehat tadi. Orang overthinking dia menetapkan batasan tinggi dan tingginya tuh nggak ada titik cukupnya. Sehingga dia akan selalu terdistraksi dengan nanti kurang. Nanti kalau audiens lihat ini gimana? Contoh siapa? Dulu gitu kan? Makanya kenapa nggak jadi nih podcast dari dulu. Baru sekarang kita wujudkan karena baru tahu bahwa ternyata yang saya kurang adalah menetapkan titik cukup di awal. Saya bikin staging ini cukupnya sampai di sini. Staging ya, bukan statue ya. Beda. Segini cukup gitu ya. Kalau mau nanti begini, nanti nggak ada TV, nggak ada begini, ini kok cuma gini doang, harus pakai, itu nggak akan cukup. Benar. Dan nggak ada batasannya. Betul. Itu overthinking. Bahkan di podcast ini aja, Level People, kita tuh baru ada prompter setelah episode kesekian. Itu juga prompter mati. Iya. Itu prompternya nggak bergerak sendiri. Yang di belakang kamera sibuk sendiri main WhatsApp. Iya, benar. Nggak di scroll sama dia. Emang ini kayaknya kita pertanyakan lagi lah. Kacau nih emangnya. Oke. Nah, ada juga yang kemudian kalau itu kaitannya dengan batasan pencapaiannya ya. Ada juga batasan waktu gitu ya. Ada batasan pencapaian, ada batasan waktu. Ada yang kemudian kalau misalnya orang-orang yang lebih teliti itu dia punya deadline yang memang sudah ditentukan. Ya fokusnya di deadline itu. Bagaimana dia mengejar deadline itu. Sehingga dia akan fokus dan dia akan bergerak tuh untuk menuju ke deadline yang dia tetapkan. Nah, kalau orang-orang yang overthinking gitu ya, dia mungkin punya deadline, tapi fokusnya bukan di deadline. Fokusnya di kekhawatiran tadi, sehingga apa? Dia nggak jalan. Betul. Dia tidak berprogres.
Kalau orang yang teliti tadi, yang ya pikirannya lebih sehat tadi, dia akan fokus ke deadline dan progres. Setiap progres ada evaluasi yang melihat bahwa saya masih sesuai atau masih di jalur yang aman atau lagi tidak nih untuk mencapai deadline dia. Nah, dia tadi ya dia lihat, dia kemudian cross check gitu ya. Nah, dia bisa menentukan strategi berikutnya. Nah, orang-orang overthinking enggak. Orang overthinking itu ya dia standarnya nggak jelas, standar waktunya juga nggak jelas gitu, nggak ada deadline, fokusnya pada hal-hal yang buruk-buruk tadi gitu. Nah, itu kalau ciri-cirinya ya. Ada lagi kalau orang-orang overthinking itu dia akan bertanya, tapi bertanyanya itu untuk meminta orang lain yang memutuskan. Bro Fajar, menurut Bro Fajar ini kita ambil nggak ya? Oh, menurut saya ambil ya, benar ya, benar Bro Fajar. Ya udah, kalau gitu saya ambil deh. Keputusannya bukan saya tidak mengambil tanggung jawab itu, saya serahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Sehingga kalau saya salah, saya aman. Kenapa? Disuruh Fajar. Fajar udah bilang ambil. Nah, itu orang-orang yang nggak sehat tadi. Dia butuh sandaran ya, Bu? Butuh sandaran, butuh orang yang akan diserahkan tanggung jawab. Dia nggak berani ambil. Karena tadi ketakutan, kekhawatiran tadi. Sedangkan kalau orang-orang yang lebih teliti, yang lebih sehat pemikirannya, dia bertanya, tapi bertanya itu untuk apa? Untuk klarifikasi, untuk melihat sudut pandang yang lain, untuk melihat perspektif gitu ya, melihat mungkin ide baru atau apa yang bisa kemudian dia kombinasikan dengan apa yang dia punya untuk mencapai tujuannya. Dia mengambil keputusannya. Tanggung jawab tetap dia pegang. Cuman dia tetap aja bertanya, boleh, nggak salah bertanya, tapi bertanyanya itu bukan menyerahkan tanggung jawab ke orang lain untuk memutuskan. Cuman sekedar ambil referensi ya. Gitu. Itu sih kurang lebih. Nah kalau gitu Coach, ini kan kita udah setelah kita udah tahu nih ciri-cirinya, supaya kita bisa. Jadi level people nih udah apa ya? Rasanya udah semakin mulai bisa melihat mana yang ciri-cirinya memang masuk dalam overthinking atau memang masuk dalam memang dia ini kategori teliti gitu ya. Kategori sehat lah cara berpikirnya. Secara berpikir itu lebih sehat. So kalau gitu Coach, gimana caranya? Sekarang kalau kita ngomongin caranya, gimana caranya supaya kita tuh tetap punya proses cara berpikir yang sehat, terus kita pada akhirnya tidak terjebak dalam yang namanya overthinking di tempat kerja. Gimana Coach? Karena kalau kita lihat load kerja rasanya ini makin makin banyak. Terus juga mungkin harapan, capaian yang perlu kita capai, ada achievement tertentu juga rasanya semakin tinggi. Kita perlu apa Coach? Iya, yang pertama fokuskan pada hasil akhir yang mau kita capai apa. Tetapkan dulu hasil akhirnya apa. Dan ukuran pencapaiannya apa. Ukuran pencapaiannya, sehingga kita tahu, saya akan memenuhi ukuran ini untuk mencapainya. Fokus di ukurannya, sehingga tidak ada ukuran yang bias, nggak jelas gitu, nggak ada ukurannya fix. Ukurannya ini saya mencapai ini. Ya itu pertama, supaya kita tahu nih apa yang mau kita capai, kita tahu jelas nih, ukuran jelas. Yang kedua adalah tadi menetapkan batas cukup. Ya, tadi ya level people saya ambil contoh di podcast ini ya. Podcast ini ya kami buat dengan kamera seadanya. Pakai handphone, settingannya sangat sederhana, tapi untuk tahap awal cukup. Kita tetapkan ya, kami sepakati bahwa level ini cukup untuk kita produksi, gitu. Jadi tetapkan level cukupnya, gitu ya. Tetapkan level cukupnya, batasan cukupnya itu kita tetapkan. Kalaupun nanti kita rasa masih kurang, kita bisa buat saat ini segini, nanti next perkembangannya kita akan naik segini. Ya, nah kemudian naik lagi segini. Jadi kita buat bertahap sehingga ketika pun kita masih di tahap yang pertama, nggak apa-apa dengan kekurangan yang ada yang tadinya mungkin orang overthinking khawatirkan berlebihan. Tapi kalau kita punya level cukup ini, kita bilang nggak apa-apa. Kita lebih nerimo, nggak apa-apa karena memang saya batasi cukupnya sampai segini. Ya, itu. Jadi yang pertama hasil akhirnya ukurannya diperjelas. Kedua, tentukan batasan cukupnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada hal-hal yang memang mengganggu pikiran kita,
ada teknik yang namanya brain dumping. Brain dumping. Ya, brain dumping itu kita kan berkeliaran liar di kepala kita kan. Nah, kita ambil media lain untuk kita tuangkan. Ya, bentuknya mungkin buku kah apa atau tab kah ya. Kita tulis gitu ya. Kita tuliskan, kita tuangkan apa yang kita pikirkan sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita melihat secara objektif apa sih sebenarnya yang kita khawatirkan. Kalau kita tulis nih, saya ambil contoh ini ya. Saya tulis nih kekhawatiran saya. Saya tulis ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kemudian setelah saya tulis level up people, apa yang saya lakukan? Saya baca. Maka yang saya lihat ini objek. Saya bisa melihat sesuatu itu secara objektif. Ya. Karena objek yang saya lihat. Ya. Tapi kalau tidak saya tulis semuanya di sini, apa yang mau saya lihat? Jadi kusut di sini. Ya, benar. Ketika kusut kita tadi berpikirnya macam-macam, kemana-mana. Karena tadi tidak terstruktur. Ya. Nah, brain dumping adalah mengeluarkan yang ada di sini yang kusut nih, kita keluarkan, kita taruh di catatan. Apakah di kertas kah, di buku kah, di tab kah, di handphone kah, gitu ya. Kita keluarkan supaya apa? Saat kita sudah keluarkan, saya sudah catat nih selesai, apa yang dilakukan? Dibaca. Ketika kita lihat, kita melihat sebuah objek. Sehingga kita lebih bisa clear dalam melihat, oh ini begini, nanti begini. Oh ternyata ini tuh yang saya khawatirkan. Oh ternyata seperti ini tuh yang saya khawatirkan. Jelas. Tapi kalau kita biarkan kusut di sini, kita nggak bisa lihat apa-apa. Oke. Ilustrasi sederhananya pemain bola. Saya sering mengatakan dalam permainan bola yang paling pintar siapa? Harusnya pelatihnya. Harusnya pelatihnya. Tapi ternyata yang paling pintar komentator. Komentator. Iya dong. Iya benar sih. Yang bisa goblok-goblokin pemain siapa pada saat pertandingan? Komentator. Nah, kenapa? Karena dia lihatnya dari luar. Oke. Komentator di sini nih ini ya apa namanya supporter ya? Supporter ya. Ya, supporter yang melihat dari mungkin tempat yang lebih tinggi gitu ya, tribun. sehingga tribun dia melihat keseluruhan lapangan. Oke. Iya, gitu. Makanya harusnya dioper dong. Nah, harusnya dioper, harusnya dia goblok banget sih gitu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia dilihatnya keseluruhan. Oke. Apa yang dilihat oleh pemain? Yang dilihat pemainnya sebatas sudut pandang matanya doang gitu. Iya, betul. Gitu kan? Nah, sama dalam kita melihat sesuatu juga, kalau kita brain dumping ini ya konteksnya, ketika kita tuangkan, kita jadi bisa lihat keseluruhan. Oh, ini tuh ternyata yang tadi saya pikirkan. Yang ada dalam sini, kita tuangkan, oh ternyata ini dia. Kita bisa jadi, oh kalau ini maka ini maksudnya nggak perlu dipikirin sih, ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang ini jadi lebih mudah kita. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sudah ada berapa? 3 ya berarti ya? Ya. Tentukan hasil akhir, kemudian batasan cukup, ya batasan cukupnya, kemudian brain dumping kalau memang terlalu banyak yang kita pikirkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah ya kita bangun konteks atau lingkaran realitas namanya. Lingkaran realitas. Ya, jadi kita nggak usah berpikir terlalu jauh gitu ya, tapi kita fokus ke yang kita sedang lakukan aja. Ya, progres yang kita jalankan. Progres itu lihat situ ya. Mungkin ada yang bilang istilahnya macam-macam, mindful kah, apapun itu gitu ya. Jadi fokus pada apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya, sambil kita melihat tahapan atau tangga yang mau kita capai atau perjalanan yang mau kita lewati sampai dengan titik akhir yang kita tentukan itu. Fokusnya ke situ aja, nggak usah ke yang lain-lain. Oke. Nah, kurang lebih itu ya mungkin yang bisa dilakukan, Bro Fajar. Karena overthinking itu sebenarnya nggak juga salah-salah banget, tapi kalau dia sudah mengganggu, itu yang kemudian perlu kita hati-hati gitu ya. Karena kecenderungannya dia menarik kita untuk kemudian masuk ke fase tidak produktif justru. Karena overthinking produktif kan alih-alih dia produktif kan. Sebenarnya dia sedang hanya memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan aja, tapi do nothing. Ya sebenarnya itu juga belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi. Oke. So level people. Jadi kalau ngomongin tentang overthinking, seperti tadi sudah kita obrolin bareng-bareng nih, rasanya overthinking dengan teliti, so guys itu hal yang berbeda. Dimana kalau teliti itu bagus banget dan memang boleh kita jadi seorang yang teliti, boleh banget kita meng-cross check beberapa kali hasil dari pekerjaan kita untuk mendapatkan satu hasil yang rasanya optimal. Kalau memang hasil nanti perlu diserahkan ke atasan kita, kalau hasil
hasil apa yang kita kerjakan ini bisa jadi sebuah ide inovasi yang nantinya perlu kita sampaikan juga. So guys, itu boleh banget, nggak apa-apa banget. Dan overthinking itu sebenarnya wajar ya coach ya. Ya, wajar dia. Wajar. Itu menandakan ada satu hal yang menurut kita apa yang sedang kita kerjakan ini kita memberikan hasil yang terbaik. Ya, dia menjadi tidak wajar ketika kita terjebak di dalamnya. Oke. Tapi ketika kita take action, kita langsung bikin batasan-batasannya, maka overthinking ini akan mereda dan dia akan masuk ke dalam tadi cross check tadi, memastikan. Memastikan kan konteksnya kan accountability ya. Ya. Kita punya akuntabilitas untuk memastikan bahwa ini betul-betul bisa tercapai. Prosesnya bagaimana, progresnya sampai di mana, gitu. Oke, jadi guys, penting banget kita untuk nentuin hasil akhir yang mau kita capai itu apa. Terus kita perlu banget untuk menetapkan batasan-batasannya. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman kalau misalkan level people di rumah mau memulai sesuatu. Contoh nih, level people yang saat ini sedang berencana gitu ya, mau mengajukan sebuah ide inovasi ke atasannya, ke perusahaannya, di mana ide inovasi yang akan teman-teman yakini ini bisa memudahkan proses kerja, bisa menjadikan satu hal yang impact-nya adalah ada efisiensi yang bisa diterima oleh perusahaan. So teman-teman boleh banget nih, level people boleh banget menggunakan step by step yang seperti ini nih. Agar kenapa? Agar nanti level people tuh nggak terjebak di overthinking itu ya coach ya. Yeah. Yuk teman-teman level people semuanya, kita mulai produktif, bukan masuk terjebak dalam overthinking produktif. Ya, betul. Yang katanya seolah-olah produktif. Iya, seolah-olah produktif. Seolah-olah Ya, produktif. tapi orang-orang overthinking tahu nggak kenapa? Penyebab utamanya? Apa tuh? Karena nggak subscribe. Karena nggak sadar, akhirnya jadi kepikiran, aduh besok bahasannya apa lagi ya? Apalagi yang saya belum tahu ya. Tapi bener juga sih, bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, level people, kalau ditanya nih teman-teman, kayak kalau menurut Coach Samsul, Ya. kalau Coach Samsul diminta untuk memilih salah satu, Coach Samsul lebih milih untuk jadi kalau ada ide cepat langsung eksekusi, perbaikan kemudian, atau dimatengin dulu sampai semuanya matang, ada plan A, plan B, plan C-nya, baru itu disampaikan. Oke. Kalau saya memilih tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya apa? Bolong tengahnya. Ya, Itu maksudnya donat. tengah-tengahnya tuh gini. Tengah-tengahnya tuh gini. Tidak juga yang wah keidean langsung jalan tanpa persiapan, itu siap-siap bunuh diri aja kan gitu. Iya. Atau terlalu lama pada perencanaan yang kemudian kenapa? Karena kan dunia ini nggak akan nunggu kita. Benar. Ya bisa jadi kita udah ready, udah berubah lagi trennya gitu ya. Maka tengah-tengah tuh maksudnya apa? Kita lihat tujuan besarnya apa, Ya. kita buat planning besarnya apa, detailnya kemudian kita sambil jalan. Misalnya saya buat globalnya untuk sampai ke tujuan akhirnya itu ada 10 step. Ya. Maka saya buat perencanaan di 3 step awal, di mana sudah selesai 3 step awal, jalanin ya perencanaan detailnya maksudnya. Kalau perencanaan globalnya udah dibuat, perencanaan detailnya saya buat di 3 step awal aja. Step pertama sudah selesai, step pertama saya jalanin. Sambil jalan saya buat sambungannya 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 dan seterusnya. Oke. Jadi nggak buang-buang waktu. Iya. Gitu, tapi tetap kita fleksibel dengan proses-proses yang kita jalankan dan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya kan nanti ada yang namanya, kalau kita kenal ya level people, ada yang namanya bahasan lain lah, ada yang namanya POAC ya, POAC dan PDCA ya. Wah, nah, POAC tuh besarannya, bikin komplit, bikin gambaran utuhnya, ya bagaimana planning besarnya. PDCA kemudian bagaimana stepping di setiap fasenya. Oke. Nanti deh kita bahas di lain waktu ya. Di episode selanjutnya ya. Di episode yang lain ya. Oke. So, level up people, jadi untuk menetapkan batasan ini kenapa jadi satu hal yang penting banget? Karena gini teman-teman, level up people di rumah pernah nggak sih udah menetapkan apa yang diinginkan, ternyata naik satu, terus level up people tuh ngerasa kayak masih kurang deh. So itu nggak apa-apa banget, wajar banget. Dan aku tuh pengen banget ngajak level people di rumah, sekecil apapun progresnya, selama kita melangkah, so itu bagus guys.
itu perlu banget diapresiasi. Minimal kita apresiasi diri kita sendiri yang kita udah Ya. mau berprogres. Kalau tadi ngomongin tentang Coach Samsul bahas tentang di komunikasi, memang level pertama kalau misalkan dalam komunikasi kalau masih grogi, level pertama adalah dia baru mau tampil ke depan aja itu udah bagus banget. Iya, iya. Jadi ada bahasanya tuh, merayakan sekecil apapun keberhasilan. Nah, Ya, merayakan tuh maksudnya bersyukur, mengapresiasi sekecil apapun progres keberhasilan kita. yes. Yang penting progresnya. Benar. Sejauh kita sadar dan kita tahu kita masih melangkah, so rasanya kita jadi semakin dekat. Ya gitu Coach ya. Ya, selama waktu langkahnya itu kita juga lihat ya tujuannya ya. Iya. Jangan tutup mata jalan gitu. Apalagi nunduk kayak jangan ya. Apalagi nunduk kayak jalan jangan. Oke. So, level people, jadi overthinking itu santai aja. Santai aja. Ya. Gak apa-apa Bang. Tentukan hasil akhirnya. Batasi, buat batasan cukupnya gitu ya. Kemudian bikin strateginya dan jalan. Dah itu aja. Yes. Karena sesungguhnya level people di dunia kerja itu bukan hanya dibutuhkan sebatas ide guys, tapi kerja nyata. Kalau cuma ide doang nggak ada eksekusinya, ya sama juga bohong gitu ya. Iya, dan kalau nggak subscribe terlalu sih. Balik ke situ ya. Parah sih. Oke, level people, seharusnya itu aja yang kita akan bahas di episode kali ini, Bro Fajar ya. Ya. Tentang overthinking. Ya. Sudah banyak kita diskusikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi level people, dan sebarkan seluas-luasnya kalau memang dirasa ini bermanfaat. Ya, share seluas-luasnya, dan jangan lupa subscribe serta klik tombol like-nya. Dan kalau pengen tahu episode berikutnya kapan, sudah muncul atau belum, tekan tombol lonceng. Sebelum berpisah Coach, Yes. saya mau ajak level people di rumah untuk, nah ini saya mau challenge sebenarnya. Kalau level people di rumah tuh termasuk geng yang mana nih? Yang mikir 3 kali pekerjaannya, yang pada akhirnya nggak dieksekusi juga. Atau pernah nggak sih level people berada dalam satu kondisi yang mikir terus, kok akhirnya nggak dieksekusi ya? Kapan itu terjadi? Yuk sharing di bawah, karena bisa jadi apa yang teman-teman lakukan, level people lakukan, untuk keluar dari itu semua bisa menjadi inspirasi juga buat Yes, yang lainnya, bagi yang lain, gitu betul. kan. So kalau gitu, yuk level people, insya Allah kita ketemu lagi di episode Selanjutnya. lainnya, dan kita masih ngobrol santai, ngobrolin hal-hal yang katanya Tanya penting. Tetap sehat teman-teman, tetap naik kelas, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bisa jadi semoga udah ada Mas Bisrinya ya. Kalau ada Mas Bisri, kenapa Mas Bira? Kenapa semoga ada Mas Bisri? Ya biar rame aja. Siapa tahu ada level people yang kangen kan. Begitu, kita pamit Coach. Makasih banyak. Thank you Bro Fajar, level people. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.